Baik, ini kita sampai di tahap empati ya dok ya. Kemudian Ya, nih dok, jika anak sudah mungkin di usia batita ya dok ya, ini kan biasanya kalau beda konsep atau beda beda persepsi antara si orang tua si anak dengan si kakek nenek, ini biasanya juga dampaknya apa dok? Biasanya si kakek atau si nenek lebih memanjakan ke anak sehingga nah, anak cenderung lebih dekat ke kakek atau nenek untuk pelariannya ya dok ya. Jika ada konflik dengan si orang tua, si ibu atau persis, ayahnya. persis, persis. Nah, ini kalau kita bicara tentang standar ganda, Standar ya. kan. Jadi, ya betapa mengerikannya kalau dalam satu rumah ada Hmm. bayi diasuh dengan standar ganda. Standar ganda artinya kalau sama orang tuanya, misalnya nih, waktu makan di meja makan, di Hmm. kursi makan, atau lesehan. Pokoknya anak teh makan itu duduk. Ya, lalu kemudian begitu anaknya 7 bulan dia mulai keroncalan, nggak mau duduk ini, bawaannya goyang-goyang terus, ya kan? Lalu mulai GTM karena tumbuh gigi. Ya. Nah, lalu sama neneknya apa yang terjadi? Neneknya mengambil alih. Maksudnya baik, mau menolong sang mantu. Ya toh, tapi akhirnya tidak baik sekali lagi karena apa? Akhirnya anaknya diambil, digendong-gendong, diajak keliling, keliling makan, disuapin. Ya, kelihatannya makanannya habis, Hmm. tapi habisnya dengan distraksi. Nah, bukan habis karena anak ini memang makan. Ya, tapi pertanyaannya, Dok, jadi gimana dong? Tapi kalau anaknya duduk, dia selalu berontak, di pangku berontak. Ya, lalu bawaannya pengen keluar. Oke, begini. Bu, yang Anda hadapi adalah anak yang sedang tumbuh, bukan Hmm. benda mati. Kalau Ya. benda mati tiap hari selalu sama, ya kan? Saya punya laptop nggak bisa beranak, saya punya HP nggak bisa goyang sendiri, medeni kalau goyang. Nah, kita berhadapan dengan anak yang tumbuh. Anak yang tumbuh itu arti setiap hari pasti berubah. Di usia 7 bulan, anak ini sudah mulai mencari fokus. 7 bulan akhir, mencari fokus apa? Fokus. Itu sebabnya kenapa banyak anak-anak nggak betah di meja makan, nggak betah di kursi makannya. Karena dia butuh mengambil kendali. Kalau tidak punya kendali, tebak apa yang terjadi? Nah, ini dia. Supaya anteng, mamanya bukain YouTube. Lalu dipasang di depan. Wah, ini namanya distraksi. Itu Hmm. sebabnya usia 7 bulan, akhir 7 bulan, usia 8 bulan. Anaknya mulai diajarin untuk memegang makanan kecil yang namanya finger food. Iya. Mulai dirogotin ya. Jadi sambil, ini bukan metode BLW ya, baby led weaning, bukan. Tetap ibunya ndulangin, kalau perlu ndulanginnya pakai tangan ya toh, kalau dia lagi musuhan sama sendok. Ada bayi musuhan sama sendok loh. Ya karena apa? Karena gusinya ini loh, nyeri, giginya baru tumbuh, kesodok-sodok Hmm. ada sariawan. Wah, itu perkara besar ya. Jadi biasanya ibunya menggunakan dicimpit itu MPASI-nya masuk pakai 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 tangan, ya kan? Nah, lalu kemudian bayinya juga mesti sibuk. Dia ngambil potongan wortel kukus, ada labu siem, atau bahkan mungkin ketimun kalau udah mulai pintar ngunyah. Dia mulai ngunyah, ibunya masukin. Jadi tolong diingat, barangkali nenek dalam hal ini harus sedikit lebih bijak. Hmm. Ya, jadi udah nggak ada zamannya lagi anak-anak kalau makan itu lihat burung, lihat ikan, ngejar bebek, lalu satu kampung tahu anak ini lagi makan. Hmm. Wes, lagian ada masalah besar karena apa? Anda membawa mangkok lalu kemudian apa? Kena debu. Ya, jadi itu Ya. adalah tempat di mana diare biasanya bermunculan, Mas. Ya, dan sekali lagi ada juga nenek-nenek yang melakukan KDRT diam-diam nih. Tebak apa yang terjadi? Nah, saya pernah dapetin laporan beberapa kali anak dibawa pulang kampung. Kelihatan anaknya tidak mau makan. Nah, lupanya neneknya menunjukkan keperkasaannya. Saya punya pengalaman besarin anak 6 biji. Wah, 6 orang maksudnya. Tebak apa yang terjadi? Cucunya dipiting. Hap! Pakai kekerasan. Waduh, anaknya trauma, Bu. Ya, jadi sebagai seorang nenek, Anda harus bisa sedikit menahan diri. Izinkan anak perempuan Anda atau mantu perempuan Anda itu belajar. Nah, Hmm. belajar jadi orang tua. Jadi tidak perlu diambil alih. Memberi nasihat boleh. Tapi kalau nggak didengerin, bukan karena tidak didengerin. Barangkali mantu perempuan Anda atau anak perempuan Anda itu sedang berproses. Dan Hmm. itu tidak boleh diambil alih. Ya, sekali lagi, jadi kita menghindari KDRT, Mas. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sebelum kita bicara tentang mitos. Oke.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.